Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Mahmudin. Saya dari Branch Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dalam video ini saya akan melanjutkan mengenai database, yaitu sekarang adalah pertemuan kedua untuk mendesain database. Dosen saya dalam kuliah database adalah Faringa Asmara, sarjana komputer sosial. Tujuan dari materi kali ini yang pertama adalah memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pokok bahasan dalam video materi kali ini adalah pendahuluan aturan sistem informasi dalam organisasi dan proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS dan atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Darwin, BBWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20,30 sangat kompleks. Tapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, organizational konteks untuk penggunaan sistem database. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian informasi resource management juga diperkenalkan oleh organisasi besar sebagai kunci kesuksesan manajemen sistem. Terdapat beberapa alasan dalam masalah ini. Yang pertama adalah dianggap sebagai resource yang bekerjasama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang diefisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari informasi resource pada beberapa organisasi. Selanjutnya adalah siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua riset yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen penggunaan, dan diseminasi informasi resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer, operasi sistem, metode penyimpanan, personal yang digunakan dan mengatur DBA dan mengatur data, yaitu DBA, pemakai akhir, dan pemakai tersebut. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro mengikuti beberapa tahap, yaitu feasibility analysis, requirement collection dan analysis, design, implementasi, validation, dan acceptance testing. Yang terakhir adalah deployment dan operation maintenance. Feasibility analysis adalah tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi komputer yang mengidentifikasi ekonomi dari informasi, batching, dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Requirement collection dan analisa kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai, potensial, dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Desain tahap ini merupakan aspek desain basis data dan mendesain sistem aplikasi yang menggunakan dan proses basis data. Dan implementasi adalah sistem informasi implementasi basis data disampaikan dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Validation dan acceptance testing.
tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria informasi divalidasi. Kemudian dicoba dengan kriteria performasi dan spesifikasi dilakukan. Yang terakhir adalah deployment operation dan maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi berikut. Yang pertama adalah sistem definition, yaitu sebab dari sistem basis data pemakai dan aplikasi didefinisikan dalam muka untuk pemakai, batasan respons dan kebutuhan penyimpanan dan penulisan diidentifikasi. Yang kedua adalah database, dan pada akhir dari tahap ini desain logika dan fisik dari sistem basis data DNS sudah siap. Yang ketiga adalah database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual eksternal dan internal. Kemudian loading or data conversion. Yang kelima aplikasi conversion. Yang keenam testing dan validation. Yang ketujuh operation. Dan yang terakhir adalah monitoring dan maintenance. Selanjutnya adalah proses mendesain database. Dalam ini kita fokuskan ke siklus sistem aplikasi basis data, yaitu desain database. Tujuan desain database adalah satu, memenuhi kebutuhan inklusi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan sumber informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan informasi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain data, yaitu koleksi dan penyesuaian kebutuhan, desain basis data konseptual, penilaian database, pemetaan model data, atau disebut juga desain basis data logika. Yang kelima desain basis data fisik. Yang terakhir implementasi dan basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian dari informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan dikoleksi dan dianalisa. Aktivitas yang merupakan bagian dari ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerja yang akan diaktifkan dalam dan diaktifkan diidentifikasi. Yang kedua adalah dokumen yang sudah ada berhubungan dengan aplikasi, dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti polis manual, form report, dan diagram organisasi review untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Kemudian yang ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk dalamnya adalah analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaan dan aliran informasi dalam sistem. Yang keempat adalah penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Selanjutnya tahap 2 adalah mendesain basis data konseptual. Tahap kedua dari perencanaan basis data melibatkan dua aktivitas paralel, yaitu aktivitas pertama desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua yaitu mendesain strategi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Yang pertama untuk tahap 2 adalah desain skema konseptual. Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat DMS independen dengan beberapa alasan. Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Yang kedua adalah skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga adalah skema konseptual yang sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat
Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Yang keempat adalah diskusi diagram dari skema kesatuan dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai data, misalnya dan analis. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data kesatuan level ini dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah explainsiveness dan precision dan understandability. Yang ketiga minimality, yang keempat dynamic representation, dan yang terakhir yaitu kelima adalah formality. Strategi untuk desain skema. Terdapat beberapa strategi untuk merancang skema, yaitu top-down strategi, yaitu dimulai dengan skema yang berisi atraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Yang kedua adalah bottom-up strategi, mulai dengan skema yang berisi atraksi dasar dan kemudian mengkombinasikan untuk tambahan atraksi tersebut. Yang ketiga, insert-out strategi, merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terbuka yang lebih nyata. Yang terakhir adalah mission strategi. Sesuai dengan namanya, kebutuhan ini dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang juga partisipasi yang bottom-up strategi. Tahap 2B yaitu mendesain transaksi. Tujuan dari tahap 2B adalah proses dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem basis data dirancang sadar, beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi akan dijalankan dalam basis data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut. Sebelumnya, dalam proses perancangan, hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang diberikan oleh transaksi tersebut. Tahap ketiga adalah pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor. Beberapa hal teknis, ekonomis, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Pada hal ini dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation dan operation cost, personal cost, training cost, operation cost. Semuanya berhubungan dengan cost. Ini adalah alasan berpindah dari aplikasi basis file ke basis data terdekat dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kompleksitas data, sharing di antara aplikasi, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis. Yang keempat, frekuensi permintaan effort data. Selanjutnya adalah volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Beberapa faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat pemilihan suatu DBMS. Yang pertama adalah organization rate, adoption of sustainable philosophy. Selanjutnya adalah familiarity of personnel with the system, availability of vendor service. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat lunak atau perangkat keras atau perangkat lunak atau bom. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, optimalisasi, integritas, dan keamanan harus juga dipertimbangkan. Kebanyakan vendor DBMS mengombinasikan produk mereka dengan pilihan berikut. Yang pertama adalah editor, text, dan browser. Selanjutnya adalah pembagian laporan dan daftar utilitas. Yang ketiga, perangkat lunak komunikasi. Yang keempat, integrator dan mengampilkan form, layar, dan menu dengan mengeditkan otomatis. Selanjutnya adalah alat bantu mengakses World Wide Web atau WWW. Yang terakhir adalah alat bantu yang merancang basis data secara gratis. Tahap yang 4 yaitu pemetaan model data atau desain basis data lega. Tahap berikutnya dari perencanaan data pusat adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan menggunakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sistem independent mapping, yang kedua adalah skema spesifik DBMS. Hasil dari tahap ini merupakan penyataan dibuka dalam bahasa DBMS terpilih yang merupakan skema level konseptual dan eksternal dalam sistem database. Tapi jika penyataan detail termasuk beberapa parameter rancangan fisik, spesifikasi ideal yang lengkap
harus menunggu setelah tahap perencanaan basis data fisik selesai. Tahap yang kelima, yaitu desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur pengembangan fisik dan mengakses web untuk file basis data untuk mendapatkan informasi yang baik pada aplikasi basis data. Setiap DBMS menawarkan berbagai pilihan organisasi file dan akses file, termasuk dalamnya berbagai tipe pengindekan, clustering record yang berhubungan melalui pointer dan berbagai tipe basis. Selanjutnya, kriteria berikut biasanya adalah yang digunakan untuk menunjukkan pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama adalah waktu respon, utilitas ruang penyimpanan, dan transaksi logbook. Hasil dari rancangan basis data fisik dalam tahap ini merupakan kebutuhan awal dari struktur penyimpanan dan akses path untuk file basis data. Tahap yang ke-6 yaitu implementasi basis data dan domain. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DBL, Data Definition Language, termasuk SDL, Storage Definition Language dari DBMS tertulis dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Materi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data atau tiga, desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang terakhir adalah implementasi dan tuning basis data. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perencanaan basis data? Yang paling utama dalam perencanaan basis data adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan suatu database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Soal yang ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Perancangan dilakukan secara paralel agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Yang keempat, mengapa digunakan model data implementation independen selama perancangan skema konseptual? Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang basis data, semantik, interpretation, dan program. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak dia sebagai deskripsi tabel dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual data sendiri. Yang ketiga adalah skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih eksplisit dan umum daripada model data dari DBMS. Yang terakhir adalah deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data lebih tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti dari model data DBMS yang lebih standar atau definisi singkat data komunikasi yang berhubungan dengan desain skema. Berikutnya adalah mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan. Diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data dan mungkin. Bagaimana karakteristik dan model data untuk rancangan skema konseptual harus proses. Yang pertama adalah expressiveness, yang kedua adalah simplicity dan understandability.
Yang ketiga adalah minimality, yang keempat diagram representation, dan yang terakhir adalah formality. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data dan kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua adalah tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan modelan khusus. Yang kedelapan, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yang pertama adalah top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, dan mindset strategi. Top-down dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan kebutuhan top-down. Bottom-up strategi yaitu memulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian mengombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Yang ketiga, inside-out strategi yaitu merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan dan sertifikat yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah mindset strategi yaitu kebutuhan digaji berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk tiga partisi berdasarkan bottom-up strategi. Soal yang ke-9 yang disebutkan langkah-langkah diintegrasi dalam rancangan skema konseptual. Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Itu yang pertama. Ini disebabkan karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi lebih khusus dalam skema yang memproyeksikan konsep dari konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua adalah memodifikasi view untuk sesuai dengan lainnya, yaitu satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga menggabungkan view, yaitu skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Dan yang terakhir adalah strukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan diferensiasi dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Soal ke-10, berikan faktor untuk merancang pemilihan pakai DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pemilihan DBMS berdasarkan faktor beberapa hal, yaitu teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen dan apa perbedaannya dengan sistem independen dengan sistem dependen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.